Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galenta, di mana saja berada, terima kasih Anda tetap setia dengan channel ini. Semoga di tiap kebersamaan kita dapat memberikan manfaat dan berkah selalu. Untuk semua sahabat Galenta, saya ucapkan terima kasih telah mendukung sehingga channel ini dapat berkembang. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, agar sudi menjadi sahabat, sukai video dan tekan tombol subscribe-nya. Jika dirasa video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Dan apabila ada kekurangan, saya dengan kerendahan hati meminta maaf. Sekali lagi terima kasih. Ada beberapa larangan, dan jangan pernah kita biarkan itu terjadi di kamar mandi. Karena apabila kita biarkan, dapat menghambat kerezekian kita. Seperti keran air bocor. Jika di dalam kamar mandi ada air yang selalu menetes dari keran, segeralah diperbaiki. Atau ada ember yang sudah bolong dan rusak, serta bak mandi retak, dan lain sebagainya. Jangan disepelekan, segera perbaiki, jangan kita biarkan, apalagi sampai lama. Sebab air yang menetes atau rembesan air di dalam kamar mandi. Dalam kepercayaan Jawa kuno di zaman dahulu, air merupakan simbol rezeki, dan simbol rezeki itu akan mengikuti proses air yang ada di dalam kamar mandi. Apabila bocor atau selalu rembes seperti pada keran, proses kebocoran itu juga dapat menjadi contoh pada kehidupan nyata, yang secara supranatural, bahwa proses rezeki pun akan mengikuti rembesan atau kebocoran air di kamar mandi. Yaitu kerezekian kita juga akan ikut bocor atau rembes, dan keuangan tidak dapat dikontrol. Akibatnya, setiap rezeki yang kita peroleh akan cepat habis, tidak tersimpan, atau bocor, seperti keran air yang sudah rusak. Kondisi yang demikian itu berdampak pada pemilik rumah. Apabila tidak segera diperbaiki, maka akan membuat pemilik rumah selalu mengeluarkan uang. Kamar mandi juga sebaiknya dalam keadaan terang. Jangan biarkan kamar mandi kita gelap. Di siang hari mendapatkan sinar matahari, dan pada malam hari pun tetap terang dengan lampu atau listrik. Pada intinya, kamar mandi harus selalu mendapatkan cahaya. Karena jika kamar mandi dalam keadaan gelap, tentu menambah aura gelap kepada pemiliknya pula. Sahabat Galenta, kamar mandi adalah salah satu tempat yang disukai aura gelap dan energi negatif. Energi dan aura hitam itu, jika ditambah dengan kondisi tanpa cahaya terang, maka kamar mandi kita akan menjadi tempat berkumpulnya para entitas negatif. Akibatnya, hawa dari entitas negatif itu akan berdampak pada seisi rumah. Berbagai macam dampaknya, seperti sakit-sakitan yang berdampak pada kemalasan untuk melakukan aktivitas. Kondisi selalu terang cahaya. Pada kepercayaan dan keyakinan orang terdahulu, kita tidak diperbolehkan bersiul di dalam kamar mandi. Bersiul ataupun bernyanyi di dalam kamar mandi, terlebih pada malam hari. Berdasarkan kepercayaan kuno dan mitos terdahulu, bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi dapat diibaratkan bahwa kita mengundang kehadiran makhluk-makhluk halus. Apabila dikaitkan dengan tempat dan aura yang ada, kamar mandi memang disenangi bagi para jin dan entitas negatif. Bukan hanya secara supranatural, secara medis pun, bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi juga memiliki efek negatif untuk kesehatan. Karena tanpa sadar, bersiul atau bernyanyi, kita sudah menghirup banyak bakteri atau virus dari dalam kamar mandi. Ingat juga,
Jangan malas untuk membuang setiap sampah, baik plastik sampo ataupun bekas kotak sabun mandi. Jangan kita biarkan sampah-sampah itu menginap dan tertinggal di dalam kamar mandi. Sebagian orang sering mengabaikan itu, terlalu malas membuang bekas sampah perlengkapan mandi, sehingga di dalam kamar mandi tampak banyak sekali bekas plastik, pasta gigi yang sudah menjadi sampah. Jika sekilas mungkin sepele, begitulah kebanyakan dari kita hanya menganggap itu biasa-biasa saja. Ternyata berdampak negatif, bahkan buruk bagi penghuni rumah. Secara energi, barang-barang yang sudah tidak berguna adalah sampah. Dan sampah pasti tempatnya kotoran dan mengundang energi negatif. Jika dibiarkan, tentu akan menjadi penghalang kerezekian. Kemudian posisi pintu kamar mandi. Usahakan agar posisi pintu kamar mandi tidak terlihat dari pintu kamar tidur. Kebanyakan dari kita di zaman modern ini, mungkin juga termasuk Anda, dengan alasan simpel, maka kamar mandi juga ada di ruangan kamar tidur. Tentu pintunya sangat jelas terlihat dari tempat tidur Anda. Sebaiknya diberi pembatas atau sekat agar pintu kamar mandi tidak terlihat jelas. Apabila pintu kamar tidur menembus pintu kamar mandi, dipercaya dapat memberikan energi buruk pada pemilik kamar tidur. Dampaknya pada penghuni kamar akan mengalami sakit-sakitan, mulai dari yang ringan hingga pada kondisi sakit yang berat. Berdasarkan Feng Shui, pintu kamar mandi juga tak boleh terlihat dari ruang tamu. Karena menurut ilmu Feng Shui, posisi pintu kamar mandi yang tembus dengan ruang tamu dapat menolak rezeki yang akan datang. Bahkan dipercaya, tamu yang semula tak berniat jahat akan merubah niatnya menjadi buruk. Oleh sebab itu, jika saat ini kondisi atau posisi pintu sudah seperti itu, maka sebaiknya buatkan pembatas untuk menghalangi pandangan mata pada kamar mandi. Selain posisi pintu, jangan pasang cermin yang posisinya dapat memantulkan tempat pembuangan atau kloset. Hal itu untuk menghindari energi buruk dan kesialan. Maka sebaiknya cermin dipajang atau digantung pada posisi yang tepat, yaitu jangan ada pantulan dari kloset tempat buang air atau kotoran kita pada cermin. Sebab itu adalah pusat dari pembuangan kotoran, sehingga otomatis energi buruk dari kotoran akan memantul kembali pada kita. Bahkan dipercaya, energi buruk itu akan memantul berlipat kembali pada kita. Namun sebagai umat yang beragama, kita tak boleh mempercayai atau meyakini sesuatu melebihi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan syirik, karena syirik merupakan dosa besar. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, karena mempersekutukannya syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Demikian yang bisa kami bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Sang Pencipta alam, sementara kesalahan ada pada diri manusia. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.